Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Ramadan dengan NIM S1S1230009. Hari ini saya akan melanjutkan tugas video saya, video ke-6. Di sini saya akan menjelaskan sebuah modul berjudul Defining Our Own Classes, yang dimana nanti isinya itu terdapat 6 poin, dimana yang poin yang pertama itu ada simple point class, yang kedua ada robust point class, yang ketiga ada television class, yang keempat ada fraction class, lalu yang kelima ada advanced lessons, lalu yang terakhir ada chapter review. Pada bagian chapter review ini nantinya akan kita bahas codingan secara full terkait point class dan television class. Pokoknya dari 6 poin inilah. Nah, untuk mempermudah modulnya sendiri, di sini saya memiliki sebuah penerjemah yang dimana isi dari penerjemah ini adalah terjemahan dari materi modul yang akan kita bahas. Karena dari modulnya sendiri di sini adalah menggunakan bahasa Inggris, jadi saya translate agar mudah untuk dijelaskan. Langsung saja pada bagian ini. Di sini saya akan bacakan translatannya. Hingga saat ini kita telah mengandalkan penggunaan objek yang termasuk dalam kelas yang ditulis oleh yang lain. Pada bab ini, tujuan kita adalah mempelajari cara mendesain dan mengimplementasikan kelas kita sendiri. Kita akan mulai dengan mendefinisikan kelas point yang sangat sederhana dan mendukung representasi dan manipulasi titik dua dimensi. Contoh pertama ini berfungsi untuk mendemonstrasikan sintaks dasar dari definisi kelas. Kemudian kita akan mengembangkan kelas point yang lebih kuat, mendukung perilaku dan operator yang lebih menarik. Oke. Pada bagian bab ini kita akan mengimplementasikan kelas-kelas yang semantik yang lebih rumit. Kita mengimplementasikan kelas televisi berdasarkan model yang awalnya diperkenalkan pada bab 1. Kelas titik dan televisi secara alami dapat diubah. Sebagai contoh, kelas yang tidak dapat diubah, kita mengembangkan kelas pecahan yang mirip dengan kelas numerik bawaan Python. Dan kita masuk pada bagian pertama, yaitu kelas titik sederhana. Kita mulai dengan mengimplementasi kelas point sederhana untuk merepresentasikan dua dimensi. Tujuan utama kita adalah untuk memperkenalkan sintaks definisi kelas. Ini dimulai dengan baris kelas point. Jadi di sini bisa dilihat untuk kelas point itu akan dimulai dengan kelas point. Selanjutnya, kata kunci kelas menyatakan. Ini sebagai penjelasannya di sini kata kunci kelas menyatakan ini sebagai definisi kelas baru. Titik pengenalan berikutnya adalah pilihan kita sendiri untuk menamai kelas khusus ini. Jadi setelah kita memberi nama kelas, poin selanjutnya adalah terserah kita ingin memberi nama apa kelas yang kita ingin buat. Untuk kasus yang ini dia membuat kelas point. Jadi dia menuliskan kelas dan point setelah kata kelas. Titik dua terakhir yang menandai awal dari blok kode yang berfungsi sebagai tubuh definisi kelas, seperti halnya dengan konstruksi bahasa lainnya,
Indensi digunakan untuk memisahkan tubuh dari kode di sekitarnya. Dalam tubuh definisi kelas, kita harus mendefinisikan semua metode alias fungsi anggota yang akan didukung oleh kelas. Definisi fungsi akan bersarang di dalam tubuh kelas yang mengarah ke struktur umum yang menunjukkan pada diagram skematik. Oke. Metode pertama yang akan dibahas adalah metode yang sangat spesial bernama init. Secara informal, kita menyebut metode ini sebagai konstruktor. Setiap kali memanggil menginstansi salah satu poin kita. Nah, ini poinnya. Jadi init itu bentuknya seperti ini. Jadi dia kelas poin. Untuk diagram kelas itu bentuknya seperti ini. Jadi dia ada kelas poin, lalu titik 2, lalu nanti isinya ada sebuah def init. Nanti bagian body di sini kita akan masukkan atribut-atributnya, lalu bisa kita tambahkan dengan definisi atau metode-metode yang lain. Bisa dilihat di sini. Pola lakukan umum untuk definisi kelas. Jadi general intention pattern for a class definition. Metode ini secara otomatis dipanggil oleh Python. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan nilai awal. Jadi untuk init ini dia untuk menetapkan nilai awal. Nilai untuk atribut objek yang baru dibuat. Dalam konteks kelas poin, kita menawarkan sesuatu berikut. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita ingin buat kelas poin, dia bentuknya seperti ini. Kelas poin def init pakai 2 underscore self titik underscore x sama dengan 0, self titik underscore y sama dengan 0. Seperti halnya dengan fungsi-fungsi yang terdiri. Deklarasi metode dimulai dengan kata kunci def, diikuti dengan tanda signature, dan kemudian badan fungsi. Nah, ini tanda signaturenya, lalu ini badan fungsinya, bodinya. Aspek penting dari definisi fungsi anggota ini adalah menggunakan parameter self dalam tanda tangan formal. Jadi yang paling penting adalah untuk definisi parameter self ini merupakan signaturnya. Seorang pengguna menginstansiasi sebuah titik menggunakan sintaksi point tanpa mengirimkan parameter explicit self berfungsi secara internal untuk mengidentifikasi intens tertentu yang sedang dibangun. Dalam jangka panjang mungkin akan ada banyak titik yang berbeda yang masing-masing akan memiliki state-nya sendiri yang tersimpan dalam memori. Lalu untuk the self identitas self ini memungkinkan kita untuk mengakses anggota dari intens ini menggunakan nama objek member name. Sebagai contoh, pada baris 3 konstruktor kita menetapkan self titik underscore x sama dengan 0 untuk menetapkan nilai awal dari atribut x. Pada titik ini atribut tersebut menjadi bagian dari representasi internal objek. Sebaliknya, seandainya baris 3 muncul sebagai underscore x sama dengan 0. Jadi tidak berpengaruh pada keadaan internal titik kita. Sebaliknya, ini akan menetapkan x sebagai sebuah variabel lokal di dalam badan fungsi seperti yang terlihat pada gambar ini. Pilihan setiap nama atribut terserah kepada kita.
Dalam implementasi ini, X dan Y mungkin merupakan pilihan yang wajar. Namun, kita sengaja memilih nama X dan nama underscore X dan underscore Y. Konvensi ini digunakan untuk menyembunyikan atribut dari pengguna kelas kita dan mengidentifikasikan bahwa atribut tersebut hanya untuk penggunaan internal meskipun orang lain diizinkan untuk mengakses anggota data kita secara langsung. Kita secara umum lebih suka mereka menyerahkan pengumpulan langsung informasi status kepada perancang kelas. Kita akan memodifikasi di sini. Dia akan memodifikasi poin ini dalam diskusi selanjutnya. Sebagai gantinya, rekan menyediakan penggunaan dengan beberapa akses dan mutator sederhana untuk berisikan dengan instance point dan mengakses informasi statusnya. Jadi pada modul ini dia itu sengaja menggunakan underscore X yang dimana fungsinya itu untuk menyembunyikan identitas dari parameternya dan juga untuk mengidentifikasi bahwa variabel ini hanya dilakukan pada blok internal. Selanjutnya, sebagai contoh, ada dua berikut ini yang digunakan untuk memanipulasi koordinator X. Nah, di sini jelaskan juga pengakses getX mengembalikan nilai atribut yang ada pada pemanggil, sementara setX menandai atribut tersebut dengan nilai baru. Pada dasarnya merupakan nilai yang disimpan sebelumnya. Perhatikan bahwa tanda dengan setX yang ini dideklarasikan dengan dua parameter, yaitu self dan val. Dan ini adalah mekanismenya. Seorang pengguna secara umum mungkin menulis kode untuk beberapa aplikasi sebagai berikut. Side 8, button 6, corner point, corner 9 point, corner set X side, corner set X, set Y bottom. Ini untuk merubah koordinat X dan ini koordinat koordinat Y. Nah, sini ketika panggil ke corner set X side dilakukan, ketika ini corner set X side dilakukan, parameter formal dari tanda metode dicocokkan dengan nilai aktual yang ditunjukkan pada pengguna. Jadi ini untuk cornernya itu sebagai self-nya dan side-nya ini sebagai val. Nah, pada contoh ini self diasosiasikan dengan objek yang dirujuk oleh pemanggil sebagai sudut, sementara val diasosiasikan dengan objek yang dikenal sebagai sisi dalam perspektif pemanggil. Pelabelan ulang nama ini didiagramkan pada gambar 6.2. Dengan mengingat gambar ini, kita perhatikan bahwa parameter val memiliki cakupan lokal di dalam tubuh metode. Fakta ini menjelaskan perbedaan yang terlibat pada sintaks self atau X sama dengan self underscore sama dengan val atribut underscore X dikualifikasikan dengan self untuk menunjukkan sebagai bagian dari keadaan internal.
internal titik kita, part of the statement of our point. Tapi kita tidak mengkualifikasikan parameter val dengan cara seperti itu. Nah, bisa lihat di sini ada gambarnya. Ya, pada gambar ini dua perspektif untuk pemanggilan sudut x sisi label-label di sebelah kiri yang ini label-label di sebelah kiri dari objek adalah pengenal yang dilihat oleh pemanggil. Label di sebelah kanan adalah objek pengenal yang terlihat dalam fungsi. Jadi ini adalah label yang terlihat pada pemanggil. Lalu ini adalah label adalah pengenal yang terlihat dalam badan fungsi. Jadi ini untuk badan fungsinya, dan yang ini adalah objek. Selanjutnya di sini untuk testing our class. Di sini dia akan mencoba menguji kelasnya kita. Saya akan bacakan terjemahannya di sini. Implementasi lengkap dari kelas point sederhana kita diberikan pada gambar 6.3. 6.3 itu yang ini. Ingatlah bahwa ini bukan kelas bawaan untuk Python. Jadi kita tidak dapat memulai penerjemahan baru. Dan segala penginstansian corner per point, pertama-tama kita harus memastikan bahwa definisi kelas telah dimuat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan hal ini. Biasanya kita mulai dengan menempatkan definisi kelas di dalam file tersendiri untuk kepentingan argumen. Mari kita asumsikan file tersebut bernama simplepoint.py. Jadi di sini dia akan membuat nama simplepoint.py. Perhatikan bahwa nama file tidak harus sama dengan nama kelas. Jadi nama filenya ini tidak harus sama dengan nama kelasnya yang kita buat nanti. Meskipun ada banyak kasus hal itu akan memudahkan. Nah, setelah file tersebut disimpan, file tersebut berfungsi sebagai modul yang selanjutnya dapat digunakan dalam beberapa cara. Modul ini dapat dimuat sebelumnya ke dalam sesi interaktif dengan penggunaan perintah Python -i simplepoint.py ketika memulai Python. Jika menggunakan idle, ini dapat dilakukan dengan memilih run model dari menu run untuk menjalankan modul tersebut. Secara umum kita dapat. Jadi ini adalah kelasnya. Jadi untuk pengimplementasiannya di sini dia buat sebuah file. Jadi sebagai contoh di sini saya akan buka Visual Studio Code. Ini saya akan coba untuk masuk ke dalam folder saya. Contoh di sini video 6, saya akan buat folder baru. File baru bernama simplepoint.py. Nah, sudah terbuka di sini. Selanjutnya tinggal kita buatkan sebuah class point. Ini saya pakai P capital aja. Lalu selanjutnya di sini kita akan buat sebuah dev init dengan namanya self, lalu kita buat self underscore
x-nya itu kita definisikan sebagai 0, lalu self underscore x sama dengan y di sini y itu sama dengan 0. Lalu kita buat def get x-nya self. Sini kita akan return self underscore x. Lalu kita akan buat def set x self dan val. Di sini kita buat self underscore x sama dengan val. Lalu kita buat get y juga sama seperti yang sebelumnya. Di sini self. Lalu kita akan return self titik underscore y. Lalu di sini kita akan buat set y-nya juga. Set y self dan val. Lalu di sini kita akan buat self titik underscore y sama dengan val. Nah, jadi di sini fungsi dari ini tuh dia akan jadi di sini kalau yang biasanya kita langsung definisikan atributnya dari dalam init, di sini dia mendefinisikannya itu melalui kelas metode-metode yang berbeda. Di sini dia menggunakan get x untuk mereturn self x-nya, lalu nanti self x-nya itu akan didefinisikan sebagai val. Begitu juga dengan y. Dan ini class point ini jika kita sudah menyimpannya ke dalam sebuah modul, alias yang dimaksud modul itu adalah file dari ininya kita, file yang sudah disimpan ini nantinya akan bisa dipanggil di codingan lain. Jadi kita bisa mengimport file codingan yang ini, kelas ini, ke codingan lain hanya dengan memanggil nama, mengimport nama dari file codingan ini, seperti itu. Kita bisa mungkin baca word of warning-nya. Di sini terbaca bahwa ketika mendeklarasikan sebuah metode di dalam definisi kelas, self harus secara eksplisit dicantumkan sebagai parameter pertama dalam tanda tangan atau dalam signature. Parameter ini mengidentifikasi objek yang menjadi sasaran pemanggil metode. Anggota dari objek tersebut adalah kualifikasi diidentifikasi secara signifikasi dengan sebagai self, nama pengguna, variabel yang tidak memenuhi syarat dalam tubuh metode, body metode memiliki cakupan lokal. Jadi variabel yang tidak memenuhi syarat itu memiliki cakupan lokal. Kita lanjut. Kita sudah di bagian yang kelima. Di sini untuk di sini dia akan mengimport class point dari modul sample point dengan menggunakan perintah from simple point import point. Jadi inilah codingan yang saya maksud, perintah yang saya maksud. Jika kita ingin memasukkan modul ke dalam sebuah codingan, semisal seperti contoh yang tadi, kita membuat file codingan dan file codingan tersebut isi dari kelasnya ingin kita panggil di file codingan yang lain, maka kita pada codingan yang lain itu kita harus memanggil from simple
import point. Nah, dari sini bisa dari dalam sisi interpreter yang baru atau dalam file lain. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan kelas dalam file yang sama dengan tempat kelas tersebut didefinisikan tanpa identasi. Jadi tidak menjadi bagian dari definisi kelas itu sendiri. Sebagai contoh, kita akan menulis sebagai berikut. Teknik ini sesuai dengan pengujian awal atau ketika menulis kelas yang hanya diperlukan dalam konteks file tersebut. Namun jika kelas baru diimport dari tempat lain, perintah tambahan ini akan mengganggu. Pada bagian 77, kami akan menjelaskan cara yang lebih tepat untuk menyematkan kode pengujian dalam file yang sama dengan definisi kelas kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada saat kita memiliki sebuah codingan yang dimaksud adalah seperti ini. Terus kita ingin buat file baru lagi, misalkan simple point testing.py misalkan. Nah, pada saat kita membuat ini, lalu di sini contohnya misalkan kita buat codingan yang sama, misalkan di sini kita akan copy untuk bagian X-nya ini. Namun bagian sini kita akan corner sama dengan point. Sini corner set X. Oh, jadi ini semua ya. Corner set X itu misalkan di sini 8, sini corner set Y misalkan taruh 6. Coba kita jalankan. Ya, hasilnya kosong sih karena tidak memiliki print. Jadi yang dimaksud tadi adalah jika kita memiliki sebuah kelas seperti ini, lalu kita menginput modul di dalam kelas ini dengan cara from nama file kita .py, nggak usah pakai py, import point. Jika kita buat seperti ini, maka dalam file ini kan memiliki kelas yang sama dengan file yang berada di sini. Nantinya kata modul itu nantinya ini akan terganggu dengan from simple point atau modul yang baru kita inputkan. Jadi pada bagian selanjutnya nanti akan diterapkan, akan dia jelaskan, modulnya akan dijelaskan di selanjutnya cara melakukan import yang benar. Nah, untuk sekarang kita akan masuk dulu ke Rebus Paint Class. Python bergantung pada banyak metode bernama khusus. Seperti untuk melakukan berbagai tugas, kita telah melakukan bahwa ketika sebuah instance baru dari sebuah kelas pertama kali dibuat, kita akan mencari metode init yang mungkin
menginisiasikan keadaan sebuah objek ketika sebuah objek sedang dicetak. Implementer mencari di sini ya, mencari metode bernama str. Metode tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan string yang sesuai untuk kelas point kita. Memilih implementasi berikut ini: def str self return ini str self x plus koma str self y tambah tutup kurung siku. Kami menampilkan koordinat sebagai string dengan bentuk umum x, y. Tanda kurung siku digunakan untuk menghindari kebingungan dengan tanda kurung yang digunakan untuk tuple atau tanda kurung siku yang digunakan untuk daftar. Perhatikan bahwa metode itu sendiri tidak benar-benar mencetak string. Metode ini hanya mengembalikannya. Sistem lainnya bertanggung jawab untuk menampilkan metode ini menyusun string yang sesuai berdasarkan format yang kita inginkan. Dan nilai saat ini dari atribut yang mendasari dengan diimplementasikan rutinitas ini. Pengguna akan melihat hal berikut. Top left sama dengan point 5,20, print top left 5,20. Perhatikan bahwa ini hanya mendefinisikan formulir untuk menampilkan poin kita. Pengguna tidak dapat menggunakan secara ilegal bentuk ini sebagai literal saat mencoba membuat titik. Kesalahan terjadi ketika upaya tersebut adalah dibuat. Jadi top left 5,20 nanti dia akan error. Tidak ada cara bagi kami untuk memperkenalkan literal baru ke dalam sintaksis bahasa. Keputusan tersebut merupakan hak para perancang Python. Selanjutnya di bagian bawah sini ada operator overloading seperti halnya ini dan str yang memiliki tujuan tertentu. Ada banyak metode lain yang diberi nama khusus yang mendukung berbagai sintaks singkatan dalam Python. Bahkan sebuah operator didefinisikan untuk kelas bawaan dapat didefinisikan dengan semantik khusus untuk kelas yang ditentukan pengguna. Sebagai contoh di sini anggaplah kita ingin dapat menambahkan dua titik secara bersamaan menghasilkan titik ketiga sebagai penjumlahan sintaks yang sangat mudah. Digunakan sebagai berikut: bottom right offset point 5,5 corner bottom right plus offset. Sayangnya, tanpa instruksi eksplisit Python tidak tahu bagaimana dua titik harus ditambahkan. Ia melaporkan sebuah tipe error dengan sebuah pesan yang mengatakan sesuatu seperti unsupported operand types for plus point and point. Kami menyediakan semantik untuk operator plus dengan mengimplementasikan sebuah metode bernama underscore add. Karena penjumlahan melibatkan dua titik, kami menggunakan tanda yang agak mirip dengan kami gunakan untuk jarak dengan dua parameter self dan order. Self adalah titik dari sisi kiri tanda penjumlahan dan order di sisi kanan. Semantik yang umum untuk penjumlahan adalah membiarkan contoh yang ada tidak merubah dan menghasilkan titik ketiga yang mempresentasikan jumlah dari dua titik lainnya. Hal ini dapat diimplementasikan sebagai seperti yang ditunjukkan di sini. Def
underscore add self order return point self titik underscore x plus order titik underscore x self titik underscore l y di sini tambah order titik underscore y. Perhatikan bahwa nilai yang dikembalikan adalah titik yang baru di instansi dengan konfigurasi awal yang diberikan. For the guru, bahkan setelah menyertakan metode str dalam implementasi poin, pengamat yang teliti mungkin akan menemukan ketidaksesuaian seperti ini ketika bekerja implementer. Seperti ini nih. Simple point instant add bla bla bla. Ketika sebuah objek dicetak, Python secara otomatis memanggil strx, mengubahnya menjadi sebuah string yang pada dasarnya didasarkan pada metode str yang mendasari kelas tersebut. Ketika sebuah objek X ditampilkan secara natif di dalam implementer akan memanggil fungsi bawaan reprx yang menghasilkan implementasi string. Alternatif dari objek tersebut berdasarkan panggilan ke metode raptor yang mendasarinya. Jika kelas belum menyediakan implementasi repr, Python melaporkan tipe dan alamat memori sebagai representasi default. Untuk banyak kelas, ekspresi strx dan reprx menghasilkan keluaran yang sama, namun terkadang ada perbedaan. Sebagai contoh, jika percobaan sebelumnya diulang dengan contoh string seperti salam, seperti ini hello, greeting sama dengan hello, tanda petik tidak akan ditampilkan saat string dicetak sebagai output, tetapi ditampilkan dalam representasi untuk menunjukkannya dengan jelas sebagai string. Sekarang kita masuk ke polymorphism. Untuk bagian yang paragraf ini, kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan suatu operasi secara berbeda tergantung pada konteks tertentu disebut polymorphism. Sebagai contoh, implementasi dari 2 tambah 3 dan bottom right plus offset sangat berbeda. Sebagai contoh berikutnya, kita akan membahas dukungan untuk perkalian. Diberikan sebuah titik P, sintaks P tambah Q diimplementasikan dengan metode khusus bernama underscore mul. Namun beberapa kemungkinan arti untuk perkalian dalam konteks titik. Jika operan kedua key adalah sebuah angka, kita dapat memperlakukan sintaks seperti P plus tambah 3 sebagai sintaks yang menghasilkan titik baru dengan koordinat 3 kali lebih besar dari titik aslinya. Hal ini mirip dengan metode skala, kecuali ketika mendefinisikan skala dengan mengubah titik yang ada, bukan menghasilkan titik baru. Namun ini bukan satu-satunya pengertian perkalian. Gagasan lain yang lebih umum digunakan adalah dot product dari dua titik diberi 2 titik P sama dengan PS, PE dan 4 GE dan GE titik GY. Hasil perkalian titik PG adalah sebuah angka yang dihitung sebagai PG plus PX QX plus PY QY. Jadi mungkin sintaks P kali Q harusnya
harus didefinisikan untuk mendukung perhitungan dot product. Currently, untungnya kita dapat mendukung kedua gagasan tersebut sekaligus. Kuncinya adalah melakukan pengecekan tipe di bagian sini. Pada operan kedua untuk menentukan perilaku mana yang akan digunakan. Jika operan tersebut berupa angka, maka kita mengasumsikan bahwa pengguna menginginkan kita untuk membuat sebuah titik baru yang merupakan fungsi skala dari titik aslinya. Atau jika operannya berupa titik, maka kita dapat menganggap bahwa pengguna ingin kita menghitung dot product dari kedua titik tersebut. Jika operan bukan salah satu dari kedua titik tersebut, kita mungkin harus membuat pengecualian. Tetapi kita akan mengabaikan masalah tersebut untuk mempermudah. Implementasi kita dari metode ini muncul sebagai def mul self operand if is instance operand in float. Ini multiply by constant, ini akan dikalikan dengan constant. Lalu untuk elif instance operand point, ini untuk dot productnya. Dengan cara ini, fungsi polimorfik kami memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada jenis parameter yang diterima. Nah, ini adalah beberapa ringkasan atau summary-nya. Menyatukan semua bagian ini, untuk yang selanjutnya nanti yang akan dibahas di bagian sini, itu menjadikan kode lengkap untuk kelas point yang kuat. Kode ini menjadi dasar kelas CS1 grafik titik point. Namun ada dua metode tambahan yang didukung pada versi tersebut. Pertama, kita perhatikan bahwa metode mul mendukung sintaks seperti P kali Q, di mana poin adalah operan sebelah kiri. Ketika poin berada di sebelah kanan operator, seperti pada 3 kali Pi, metode lain bernama rmul diterapkan. Daripada mengimplementasikan perilaku dari awal, kita bisa membuat metode tersebut bergantung pada underscore mul yang sudah ada dengan mengalihkan ulang dengan titik sebagai operan kiri. CS1 graphics Poin juga membenahi sintaks P kali 45 untuk menghasilkan titik baru yang merupakan salinan dari titik asli yang diputar secara jarum jam dari titik awal. Dalam kasus ini sebesar 45 derajat. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam codingannya. Saya ada codingan yang mungkin saya akan jelaskan fungsi-fungsi setiap dari codingan ini. Yaitu yang pertama di sini adalah from math import sgrt. Jadi di sini dia akan mengimport modul bernama math dan diimport untuk mengambil sgrt-nya, di mana sgrt-nya ini berfungsi untuk mengkuadratkan suatu bilangan. Lalu di sini dia akan membuat sebuah kelas point. Lalu dia akan di sini dia akan membuat sebuah metode init, di mana di sini dia akan membuat sebuah atribut. Di sini atributnya adalah self, initial x sama dengan 0 dan initial y sama dengan 0. Di sini dia buat atributnya. Lalu di sini ada def untuk di sini ini tuh untuk mengembalikan nilai dari self x. Di sini dia pakai def get x self return self titik underscore x.
lalu dia akan mengambil untuk mengubah ini. Jadi bagian set X ini dia fungsinya untuk mengubah nilai koordinat X dan Y dari masing-masing. Jadi ini untuk merubah nilai koordinat X, dan yang ini untuk mengubah nilai koordinat Y, dan yang ini digunakan untuk mengembalikan nilai koordinat dari nilai Y. Selanjutnya untuk depth scale. Nah, untuk bagian depth scale self vector, dia ini untuk memperbesar scaling koordinat X dan Y. Cx dan Y itu memperbesar atau scaling dengan faktor tertentu. Maknanya itu mengalihkan kedua koordinat dengan vektor untuk memperbesar atau memperkecil posisi dari titiknya. Lalu ada depth distance. Depth distance ini dia fungsinya untuk menghitung jarak Audelian antara titik self dan titik order. Jadi dia menggunakan rumus jarak Euclidean. Sini dia bisa dilihat di sini dia mengimport dari math module. Lalu yang selanjutnya ada depth normalize. Nah, untuk depth normalize ini dia fungsinya untuk menormalkan vektor titik sehingga memiliki panjang magnitude 1. Sini lihat, if mac lebih dari 1, self scan 1/mac. Nah, selanjutnya adalah depth str. Depth str ini dia untuk mengembalikan representasi string dari titik dalam format x, y. Jadi hasilnya itu nanti ada buka kurung siku x, nilai dari str x-nya plus dari nilai dari y-nya plus tutup kurung siku. Lalu ini dia gunanya untuk memberikan cara mencetak titik yang mudah. Lalu ada def-add. Def-add di sini untuk menambahkan 2 titik dan menghasilkan titik baru. Maknanya untuk overloading operator plus untuk operasi penjumlahan antar kedua objek point. Jadi point x dan y, x order dikali y dan plus order dijumlahkan. Lalu yang terakhir ada def-mul. Sini def-mul fungsinya dia untuk di sini ada 2. Ada if is instance operand in float, return ini akan dikali menggunakan konstan. Elif is instance return self. Nah, ini adalah dot product. Jadi jika operand berupa angka, jadi jika operandnya itu berupa angka atau float, integer atau float, dia akan mengalihkan koordinat dengan angka tersebut. Namun jika operand berupa titik, menghitung dot product dari kedua titik. Jadi operator kali untuk memungkinkan operasi perkalian skalar atau dot product. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke television class. Sekarang kita akan masuk ke television class. Nah, apa sih itu television class? Di sini kita akan baca barang elektronik konsumen, misalnya televisi, telepon, pemutar musik, peralatan rumah tangga, biasanya mendukung banyak perilaku yang dipilih melalui serangkaian saklar.
menekan tombol, dan gerakan perangkat ini dikontrol secara internal oleh sistem komputasi tertanam yang dirancang khusus untuk mendukung pengalaman pengguna. Banyak pekerja yang dilakukan untuk merencanakan antar muka pengguna dalam mengimplementasikan semantik yang diinginkan. Sebagai contoh kompleksitas, kita tinjau kembali desain kelas televisi seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Dalam memodelkan sistem tertanam untuk televisi, kita mengasosiasikan interaksi fisik pengguna, misal menekan tombol sebagai pemanggilan metode ke sistem internal kita. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan kombinasi pernyataan cetak dan mulai balik bentuk, mensimulasikan bentuk umpan balik yang akan diberikan oleh sistem kita kepada konsumen pada akhirnya, misal melalui tampilan di layar atau audio. Dalam mengeksplorasi contoh ini, tantangannya adalah mengimplementasikan lebih banyak semantik non-trivial. Kami ingin menjawab banyak pertanyaan yang sama dengan yang dihadapi oleh produsen. Apa yang seharusnya terjadi ketika pengguna melakukan ini diikuti dengan itu. Setelah menjelajahi beberapa dari desain tingkat yang ditunjukkan pada gambar 6.5, implementasi kami dimulai. Nah, di sini ini dia kelas televisionnya, dev init self. Di sini ada beberapa atribut: self, power on, self, mute, false, volume, channel, dan pref channel. Dan ini adalah diagram kelasnya. Channel ada power on, mute, volume, channel, dan pref channel. Dan di sini ada beberapa metodenya: television, toggle power, toggle mute, volume up, volume down, channel up, channel down, set channel number, jump pref channel. Semua contoh lanjut dulu. Ini. Nah, semua contoh televisi pada awalnya dibuat dengan pengaturan pabrik sama. Sebagai perancangan kelas, pilihan yang tepat dari nilai awal terserah kepada kita. Dalam kasus ini, televisi yang baru dibuat memiliki gaya yang dimatikan. Setelah dinyalakan, televisi tersebut akan disenyapkan dengan tingkat volume 5 dan disetel di kesaluran 2. Anda akan melihat bahwa kami juga mengatur atribut prefchen kedua. Oleh karena itu, jika interaksi pertama pengguna adalah kembali ke saluran sebelumnya, televisi akan terlihat tetap berada di saluran 2. Televisi saluran power on. Ini toggle power self. Metode berikutnya adalah kita akan lihat adalah toggle power. Ini adalah metode yang cukup sederhana dengan implementasi lengkapnya muncul sebagai berikut. Ini. Itu metode toggle power secara efektif mengembalikan pengaturan atribut self power. Hal ini dicapai melalui menyatakan penugasan dengan menggunakan operator boolean not yang cerdas. Jika dimulai atributnya adalah false pada awal panggilan, maka nilai yang dihasilkan adalah true. Sebaliknya, jika true pada pemrograman, hasilnya akan false.
metode toggle mute. Sekilas, toggle mute mirip dengan toggle power dalam mengembalikan pengaturan atribut boolean. Namun ada perbedaan utama. Toggle mute seharusnya hanya berpengaruh jika daya televisi sedang menyala. Kami menggunakan pernyataan bersyarat untuk memastikannya. Jadi ini ada bersyarat. Dev toggle mute, kalau dia on, dia akan mute, not self mute. Oke. Lanjut. Jika ada yang saya dalam bentuk yang paling sederhana, ini untuk volume up dan volume down. Metodenya itu dalam bentuk yang paling sederhana, panggilan ke volume up menyebabkan peningkatan level volume saat ini sebesar kenaikan tetap. Namun demikian diperlukan kehati-hatian yang lebih untuk membedakan secara akurat perilaku televisi yang sesungguhnya. Kami tidak ingin meningkatkan volume melebihi tingkat maksimum seperti 10. Selain itu, banyak televisi yang memiliki sematik yang tidak kentara. Menekan tombol volume atas pada televisi yang dibisukan secara otomatis akan menyembunyikannya. Kami menyarankan penerapan berikut ini. Jadi dia akan ini adalah beberapa yang disyaratkan. Dev volume up self. Kalau self volume-nya on, nanti dia akan masuk ke perulangan lagi. If self volume-nya kurang dari 10, jadi kalau nilai volume-nya itu kurang dari 10 selama dia masih true, maka dia akan bertambah 1. Begitu seterusnya dia akan looping. Tidak looping ya. Di sini dia akan bertambah 1. Nanti self mute itu akan diubah menjadi false. Lalu dia akan kembali ke volume. Dia akan mengembalikan nilai dari volume. Kita lihat ke sini. Halaman 23. Nah, seperti halnya dengan toggle mute, perintah kondisional pada baris kedua melindungi bagian tubuh yang lain sehingga tidak ada yang terjadi kecuali jika televisi sedang menyala. Kondisional bagian dalam memastikan bahwa kita tidak meningkatkan volume melewati level maksimum. Perintah yang menarik adalah self mute false yang dirancang untuk membisukan televisi. Sekilas mungkin terlihat seperti kita harus menggunakan kondisional karena perilaku ini hanya relevan ketika televisi sedang dibisukan. Namun implementasi kami sudah benar. Jika self mute sebelumnya bernilai true, maka akan diubah menjadi false. Jika sebelumnya bernilai false, maka penugasan secara teknis dilakukan. Namun meninggalkan pengaturan sebagai false, penataan pengembalian terakhir secara longgar memodelkan bagaimana televisi secara eksplisit menampilkan tingkat volume yang diperbarui kepada pengguna setelah menyelesaikan tindakan. Teknik untuk volume down sangat mirip. Jadi untuk teknik volume down sama persis. Jadi dia ini masih yang up. Nah, ada banyak metode serupa dengan metode yang sesuai dengan yang digunakan untuk mengubah volume. Namun terdapat perbedaan utama dalam sematiknya. Ketika televisi di dunia nyata berada pada saluran tertinggi yang diinginkan,
Pemanggilan channel up akan menghasilkan ping keseluruhan minimal berlawanan dengan volume yang tetap dibatasi pada maksimal. Demikian juga pemanggilan channel down ketika berada pada dasar saluran minimum menyebabkan kita membungkus ke saluran maksimum. Kami juga akan mendukung pilihan pengguna untuk kembali ke saluran yang terakhir ditonton. Untuk tujuan ini, kami memerintahkan atribut prefchan untuk yang terpisah. Penting bagi kami untuk memperbarui atribut prefchan agar selalu dengan nilai channel saat ini. Sebelum mengubah channel dengan mengingat masalah ini, kita mengimplementasikan channel up sebagai berikut. Jadi ini adalah channel up-nya, jadi dev channel up. Ini untuk channelnya ternyata kalau dia power on, self channel sama dengan save channel ini untuk menyimpan recordnya channel yang terakhir dibuka. Kalau channelnya itu tekan sama dengan 99, nanti channelnya akan kedua. Tapi jika tidak, nanti dia akan kembali ke 1. Nanti dia akan mengembalikannya. Jadi pada saat channelnya sudah mencapai maksimal, nanti dia akan setting kembali ke dia akan mengulang kembali channelnya ke angka 2, channel 2. Selanjutnya adalah set channel method. Ada perbedaan utama lainnya antara pengguna memanipulasi volume versus saluran. Volume dapat diubah secara bertahap melalui metode volume up atau volume down. Namun, tidak ada cara untuk langsung ke volume 7. Saluran dapat diubah secara bertahap atau dengan langsung ke pengaturan yang diinginkan seperti 7. Untuk alasan ini, kami melakukan metode set channel berbeda dengan metode sebelumnya. Set channel membutuhkan informasi tambahan untuk dikirim. Panggilannya itu di sini nilai saluran. Kami ingin mendukung sintaks seperti MyTV set channel untuk mereka yang memanggil metode ini. Kami mendefinisikan metode ini sebagai berikut. Jadi set channel kalau dia on, kalau nilai 2 itu kurang dari sama dengan number, kurang dari 19, maka dia akan mendefinisikan prefchan sebagai self channel, dan self channel itu adalah number, lalu dia akan mengembalikan channelnya. Perhatikan bahwa tanda penyertaan parameter implicit self diikuti dengan nomor parameter explicit. Setelah memeriksa apakah daya nyala, kondisional, dan lain yang digunakan untuk memastikan bahwa pengguna telah mengirim nilai yang sah untuk saluran, meskipun kita mungkin berharap bahwa pengguna menghindari membuat panggilan MyTV set channel, akan lebih baik untuk melindungi kelas kita agar tidak mencapai kondisi yang tidak jelas. Ekspresi boolean 2 kurang dari 99 bergantung pada bagian operator seperti yang diperkenalkan pada halaman 67 dan bagian 24. Seperti halnya channel up rutin ini bertanggung jawab untuk mengelola nilai atribut prefchan serta atribut channel. Kami memastikan untuk mencatat pengaturan sebelumnya. Sebelum mengubah nilai channel, kami menelusuri eksekusi tipikal dari metode ini pada gambar ini. Kita harus mencatat bahwa kami menelusuri eksekusi tipikal dari metode daripada gambar 6.6. Kita harus mencatat bahwa
Kita sengaja mengubah prevision hanya setelah memverifikasi bahwa nomor yang baru adalah sah. Jika seorang secara tidak sengaja memanggil MyTV set channel 999, maka tidak akan mengubah saluran, dan oleh karena itu kita ingin membiarkan pengaturan saluran sebelumnya tetap utuh. Di sini saya dilihat ya, ada gambar sel, ada garis semacam diagramnya. Nah, di sini untuk definisi komplitnya, implementasi lengkap televisi yang lengkapnya nanti definisi kelas televisi secara lengkap ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Mereka telah menambahkan implementasi alami untuk metode STR yang menampilkan pengaturan yang dapat diamati saat ini dari televisi. Hal ini memungkinkan penggunaan seperti print MyTV baik untuk tujuan debugging atau mungkin sebagai model sederhana untuk menampilkan pengaturan saat ini kepada pengguna. Jadi saya akan jelaskan untuk codingan ini, bagian-bagiannya apa saja yang dibutuhkan untuk television yang komplit. Jadi di sini saya akan jelaskan di sini untuk pertama-tama dia membuat sebuah kelas televisi. Lalu di sini kita akan buat method init yang gunanya ini adalah konstruktor yang menginisialisasi atribut untuk mengatur status TV. Jadi untuk atributnya itu ada self power on di setting status dayanya itu on atau off. Di sini kita setting false. Self mute setting false. Volume kita setting normal, defaultnya itu di 5, channel defaultnya di 2, dan pref channel itu di 2. Pref channel ini dia menyimpan channel yang sebelumnya untuk fitur jam. Kalau yang channel dia ini channel yang sedang aktif yaitu 2, set defaultnya 2, dan volume itu level volume-nya ada 5. Kalau mute, status mute-nya itu false, dan status power on off